adik-adik, kali ini berjumpa lagi dengan Lose Celi di Sekolah Minggu Online Agape. Tapi kali ini Lose tidak sendiri adik-adik, ada yang menemani Lose. Siapa ya? Tadada, shalom adik-adik. Betul, kali ini Lose Nyongki menemani Lose Ceni. Oh ya Lose, hari Kamis kemarin di kalender kita ada tanggal merahnya. Hari apa itu ya? Betul, ada tanggal merahnya. Walaupun adik-adik sekarang lagi libur ya, kita hari Kamis kemarin merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini kita dengar ceritanya ya. Baik Lose, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Tuhan berkati, pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita dengar cerita hari ini, kita menyanyi sama-sama lagu Sana Surga Yang Mulia. Sana surga yang mulia, damai dan gembiralah, beban tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia. Surga itu hadiah, anugerah dari Allah, bukanlah usaha dan upahmu. Surga itu hadiah. Sana surga yang mulia, damai dan gembiralah, beban tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia. Surga itu hadiah, anugerah dari Allah, bukanlah usaha dan upahmu. Surga itu hadiah, bukanlah usaha dan upahmu. Surga itu hadiah. Nah adik-adik, waktu Paskah kemarin, Lose Nona bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Betul, setelah kebangkitan ini, Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada para murid. Menampakkan diri itu berarti Tuhan Yesus menjumpai para murid setelah Tuhan Yesus bangkit. Betul, setelah Yesus mati, para murid bersedih adik-adik. Tapi sekarang mereka sudah senang karena sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oh ya Lose, waktu kecil dulu, Lose ingat tidak waktu ditinggal papa mama pergi, rasanya bagaimana? Wah, waktu itu rasanya sangat sedih. Nah, setelah papa mama kembali, rasanya? Wah, sangat senang sekali. Tidak mau mama papa pergi lagi. Nah, begitu juga yang dirasakan oleh para murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Waktu itu setelah 40 hari Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus meneguhkan para murid. Tuhan Yesus mengajak para murid ke kota Betania. Kota itu dekat kota Yerusalem. Adik-adik ingat kota Betania? Lose Ceni ingat kota Betania? Iya, kota Betania itu tempat tinggalnya Lazarus, Maria, dan Marta. Dan di kota Betania juga tempat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, Betania juga tempat Yesus menginap beberapa hari sebelum Tuhan Yesus mati. Kita lihat di peta Alkitab ya, di mana letak kota Betania itu. Adik-adik, peta Alkitab itu ada di bagian paling belakang dari Alkitab kita ya. Mari kita cari sama-sama. Kita cari dari yang paling belakang. Adik-adik sudah ketemu petanya. Kita cari peta yang ada tulisan Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Sudah ketemu ya? Nah, kalau sudah ketemu, kita cari lagi di mana kota Yerusalem dan di mana kota Betania. Ada di bagian bawah dari peta itu adik-adik. Kak sudah warnai dengan tanda hijau. Nah adik-adik, jadi
Yesus bersama-sama dengan para murid berjalan kaki dari Yerusalem ke Betania. Jarak Yerusalem ke Betania itu sekitar 1 mil atau 1,6 kilometer. Jarak itu berarti sekitar dari gereja kita Agape ini sampai ke SDK Don Bosco atau SMP Santa Teresa ya adik-adik. Tapi kalau kita jalan kaki, jauh juga ya Lose? Betul, tapi ingat, waktu itu apakah sudah ada yang apa nih adik-adik? Zreng. Betul, pesawat. Waktu itu apakah sudah ada? Belum adik-adik. Atau apakah sudah ada yang ini? Jreng, 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 jreng. Ada adik-adik yang punya di rumah? Tuh, sepeda motor. Waktu itu belum ada adik-adik. Jadi, jarak segitu tidak seberapa jauh. Nah, sesampai Tuhan Yesus di Betania, Yesus memberkati para murid. Kita lihat videonya sebentar ya. Tapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saat Tuhan Yesus memberkati para murid itulah, Tuhan Yesus terangkat ke surga sampai dengan awan menutupinya adik-adik. Wah Lose, pasti para murid waktu itu sangat terkejut ya. Tapi mereka juga merasa sedih. Betul, mereka terkejut. Tapi mereka tidak bersedih adik-adik. Justru mereka bersuka cita. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi para murid di surga. Oh ya Lose, saya teringat ada lagu yang judulnya Hanya Satu Jalan ke Surga. Kita nyanyi dulu yuk Lose. Iya, jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberkati para murid. Kemudian para murid kembali ke rumah mereka di Yerusalem. Mereka berdoa, mereka bersekutu di rumah mereka. Mereka memilih Matias sebagai pengganti murid Yudas Iskariot. Mereka juga menanti pencurahan Roh Kudus 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus. Berarti seperti kita juga bisa beribadah dan berdoa di rumah seperti para murid dulu ya Lose. Seperti saat ini, di saat ada wabah virus corona ini, kita bisa tetap bersekutu di rumah walau tidak ke sekolah minggu. Ya, betul. Jadi, kita tetap bersekutu walaupun kita di rumah. Nah, kembali ke cerita lagi. Jadi, waktu itu para murid senang karena setelah mereka menerima berkat dari Tuhan Yesus, mereka begitu senang. Oh ya Lose, saya juga teringat waktu dulu papa mama saya pulang, saya juga diberi hadiah. Waktu itu saya sangat senang. Tapi berkat yang dikasih Tuhan Yesus kepada para murid itu apa saja ya Lose? Nah, berkat dari Tuhan Yesus itu membuat para murid bersuka cita senantiasa dalam kehidupan mereka. Berkat dari Tuhan Yesus itu juga memampukan para murid setia beribadah walau secara fisik Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Berkat itu juga
memampukan para murid menjadi saksi Yesus untuk melanjutkan karya Yesus di dunia. Jadi loh, kesimpulan cerita kita hari ini, yang pertama, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang percaya di surga. Dan yang kedua, kita sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus berupa kepandaian, kita tahu mana yang baik, mana yang salah, kita juga diberi kesehatan, tubuh yang sehat dan kuat. Juga kita diberi makanan yang cukup, kita memiliki orang tua, dan juga teman-teman yang ada di sekitar kita. Respon kita terhadap berkat dari Tuhan itu adalah kita harus selalu rajin beribadah, seperti tiap minggu adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu online ini, atau ibadah di gereja. Kita juga harus selalu rajin berdoa, dan selalu bersukacita di dalam kehidupan kita adik-adik. Tidak mudah marah, dan dapat menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Ya, jadi kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh bagi siapapun, bagi papa mama kita, bagi kakek nenek kita, bagi teman-teman kita, ataupun dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di sekolah, ataupun saat kita bermain dengan teman-teman. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua. Adik-adik sudah terima berkat dari Tuhan Yesus. Adik-adik harus menjadi senantiasa bersukacita dan bersiaplah untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami di surga untuk kami semua yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kami, bahwa Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Dan biarlah kami boleh menjadi saksi untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita ulangi lagi adik-adik. Ayat hafalan kita terambil dari Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah adik-adik, berikut jawaban tugas minggu lalu. Sudah kerja belum? Kita cocokkan sama-sama ya. Nah, adik-adik sudah dapatkan tugas ya. Tugasnya yang sudah dikirim ke Facebook Gemit Agape ataupun lewat WA. Sudah di-print bukan? Nah, adik-adik dapatkan 2 lembar kertas. Lembar kertas yang pertama ini, lembar kertas yang kedua Tuhan Yesus. Nah, punya Kak sudah dipotong nih. Sudah dipotong dan kemudian Kak harap juga adik-adik sudah mewarnai gambar Tuhan Yesus dan gambar ini. Nah, setelah adik-adik warnai, terus kita akan melubangi kertas ini supaya akan ditaruh benang. Oke. Kita lubangi di sini adik-adik, posisi tengah. Terus kita lubangi lagi di posisi di bawah sini adik-adik. Oke. Kita lubangi. Terus adik-adik ada benang. Kita potong panjangnya kurang lebih 2 kali lebih jaraknya ini. Terus kita masukkan benang ke sini, kita ikat di belakang. Terus gambar Tuhan Yesus yang tadi adik-adik sudah warnai, kita tempel di benang ini menggunakan isolatif. Terus yang Kak punya tuh seperti ini adik-adik, yang sudah Kak warnai dan sudah Kak tempel dengan gambar Tuhan Yesus ini. Nah, setelah itu kita tarik benangnya ke atas. Tuhan Yesus naik ke surga.
Oke, sudah? Nah, tugas ini nanti adik-adik selesai tugas, adik-adik bisa kirim lewat WA kembali biar Lose-Lose bisa melihatnya. Oke, jangan lupa kerjakan ya. Ini adalah aktivitas kita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Oke, sekian adik-adik cerita minggu ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. 1, 2, 3. Shalom.